Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Malaysia tersingkir tragis, Bahrain punya situasi serupa timnas Indonesia, dan sementara mengambil posisi tempat 3 terbaik. Begini kondisinya. Piala Asia 2023, Shin Tae-yong siap buat kejutan lagi saat timnas Indonesia bersua Jepang. Dengan semangat bambu runcing sekuat tenaga kalahkan mantan penjajah. Tak peduli patah hidung, Jordi amat ingin bawa timnas Indonesia kalahkan Jepang. Semangat Garuda sudah tertanam ke pemain naturalisasi Indonesia. Ada peran Indra Syafri di balik kemenangan timnas Indonesia bungkam Vietnam. Kerjasama untuk mengharumkan bangsa wajib hukumnya, apapun akan saya berikan. Begini faktanya. Pernyataan sangat bodoh dan konyol pelatih Vietnam usai dibombardir habis oleh timnas Indonesia tadi malam. Malaysia tersingkir tragis, Bahrain punya situasi serupa timnas Indonesia, dan sementara mengambil posisi tempat 3 terbaik. Begini kondisinya. Kejutan terjadi di grup E Piala Asia 2023 pada matchday kedua kali ini. Korea Selatan nyaris kalah sebelum gol bunuh diri menyelamatkan Son Heung-min DKK pada menit akhir. Tagup Warriors harus menerima skor 2-2 saat berjumpa Yordania. Hasil ini membuat Yordania tetap bertengger di peringkat teratas grup E dengan raihan 4 poin. Sedangkan Korea Selatan menempel ketat di peringkat kedua dengan jumlah poin sama. Di laga lain, Bahrain mencatatkan kemenangan tipis 1-0 atas Malaysia. Sepanjang pertandingan kedua tim cukup minim peluang. Bahkan gol kemenangan Bahrain tercipta pada menit ke-5. Dari situasi sepak pojok, pemain-pemain Malaysia gagal melakukan clearance. Bola mendarat di Ali Madan dan dengan sekali sentuh, ia melepaskan sepakan mendatar kaki kiri yang gagal dihalau oleh Shihan Hazmi. Kemenangan tipis 1-0 pun dikunci oleh Bahrain. Dengan hasil ini, Bahrain berada di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin. Dan untuk kemenangan dari Malaysia, untuk sementara Bahrain memimpin di peringkat 3 terbaik menggeser Indonesia, tetapi dengan poin sama 3 poin. Piala Asia 2023, Shin Tae-yong siap buat kejutan lagi saat timnas Indonesia bersua Jepang. Dengan semangat bambu runcing sekuat tenaga kalahkan mantan penjajah. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku sudah siap hadapi Jepang pada laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bakal berjumpa Jepang pada 24 Januari 2024. Laga tersebut sekaligus jadi penentuan timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut dipastikan tidak akan mengunggulkan timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia jauh di bawah Jepang berdasarkan peringkat FIFA terkini. Tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut berada di ranking ke-17. Sementara timnas Indonesia berada di ranking ke-146. Selain itu, Jepang sempat mencatatkan 11 laga tak terkalahkan sebelum lawan Irak pada laga kedua grup D. Meski begitu, Shin Tae-yong pernah mengejutkan dunia sepak bola dalam karier kepelatihannya. Dirinya pernah membawa Korea Selatan saat mengalahkan Jerman pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Saat itu Shin Tae-yong berhasil mengantarkan Shin Tae-yong dan kawan-kawan menang 2-0 atas Jerman. Shin Tae-yong mengaku tak khawatir saat laga pamungkas lawan Jepang.
Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku lebih nyaman bermain melawan Jepang dibandingkan negaranya sendiri. Shin Tae-yong berharap bisa membuat kejutan lagi. Saya akan membangunkan Anda layaknya bambu runcing yang digunakan pahlawan Indonesia mengusir penjajah Jepang dahulu, kala lanjutnya. Tak peduli patah hidung, Jordi Amat ingin bawa timnas Indonesia kalahkan Jepang. Semangat Garuda sudah tertanam ke pemain naturalisasi Indonesia. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, ingin segera pulih dan bermain untuk skuad Garuda. Jordi harus mengalami cedera patah tulang hidung saat mendapatkan sikutan dari pemain Vietnam Nguyen Van Tung pada babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Dia sempat mendapatkan perawatan sebelum ditarik keluar dan digantikan oleh Rizky Ridho. Diprediksi butuh waktu 2 hari bagi Jordi untuk menjalani pemulihan. Jordi Amat menjelaskan skuad Garuda memang lebih unggul daripada Vietnam di laga tersebut. Menurutnya, semangat pemain tidak menurun hingga akhir pertandingan. Salah satu yang jadi motivasi karena semua pemain sepakat untuk bisa membawa Indonesia melangkah jauh di Piala Asia edisi ini. Kemenangan luar biasa bagi Indonesia, kami pantas mendapatkannya. Kami menunjukkan karakter dan semangat dalam laga, kata Jordi Amat. Di laga perdana memang mereka kalah telak saat berhadapan dengan Irak. Namun kekalahan Jepang atas tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut membuktikan bahwa lawan Indonesia memang sangat kuat. Bahkan pasukan Shin Tae-yong bisa memberikan perlawanan yang sengit di laga tersebut. Jadi sekarang saatnya untuk memulihkan diri. Juga diri saya sendiri dan kemudian mari bertarung melawan Jepang dengan sekuat tenaga, pungkasnya. Ada peran Indra Syafri di balik kemenangan timnas Indonesia bungkam Vietnam. Kerjasama untuk mengharumkan bangsa wajib hukumnya apapun akan saya berikan, begini faktanya. Ternyata ada andil pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri di balik kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam. Kepada awak media, Indra Syafri mengatakan bahwa tim pelatih timnas Indonesia sempat berdiskusi dengannya sebelum bermain melawan Vietnam. Salah satu rekan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang berdiskusi dengan Indra Syafri adalah Nova Arianto. Diskusi ini dilakukan untuk mengetahui masukan dari karakter permainan Vietnam. Ya, Indra Syafri menjadi pelatih berpengalaman yang pernah mengalahkan Vietnam. Salah satunya saat timnas U22 Indonesia asuhan Indra Syafri menghajar Vietnam pada babak semifinal SEA Games 2023 Kamboja. Kala itu timnas U22 Indonesia sukses melaju ke final usai menumbangkan Vietnam dengan skor 3-2 di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh. Vietnam saat itu juga dibesut oleh pelatih Philippe Troussier. Tentu saja ini sangat menyakitkan bagi Philippe Troussier. Sebab pelatih berkacamata itu sudah dikalahkan oleh Indra Syafri dan Shin Tae-yong. Tidak hanya minta masukan sebelum melawan Vietnam, Nova Arianto juga berdiskusi dengan Indra Syafri jelang laga melawan Jepang. Semoga hal yang mustahil bisa menjadi kenyataan hingga bisa mengalahkan Jepang. Pernyataan sangat bodoh dan konyol pelatih Vietnam usai dibombardir habis oleh timnas Indonesia tadi malam. Jawabannya bisa bikin semuanya kaget dan gak habis pikir. Ia dengan tegas mengatakan bahwa tidak menyesali kekalahan Vietnam. Pelatih yang pernah membawa Jepang juara Piala Asia 2000 tersebut justru mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya.
Menurutnya, tim asuhannya telah menampilkan yang terbaik meski mereka gagal menang. Saya tidak menyesali kekalahan tim karena mereka sudah bermain dengan maksimal, ujar Philippe Troussier. Permainan mereka berjalan dengan sangat baik dan berani, ujarnya. Namun hal mengejutkan lainnya yakni The Golden State Warriors tersebut enggan menyerah. Pelatih berusia 68 tahun itu memastikan anak asuhnya akan tetap menampilkan yang terbaik saat melawan Irak nantinya. Akan tetapi mereka enggan menyerah dan bertekad meraih 3 poin dari Irak. Ini bukan waktunya untuk menyerah dan kami harus mengejar 3 poin kemenangan karena pertandingan masih berlanjut, kata Troussier. Kami kalah pertandingan ini, jelas bahwa tim kami tidak mendapat keuntungan untuk lolos ke babak selanjutnya, jelasnya. Untuk itu, alih-alih menyerah dalam laga melawan Irak nanti, Vietnam justru mengaku lebih percaya diri lagi agar bisa meraih hasil maksimal nantinya. Dari pertandingan ini, kami belajar banyak, tuturnya. Walaupun kalah tapi kami yakin akan lebih percaya diri untuk pertandingan selanjutnya, kata Philippe Troussier.